dengan NIM 20051111604. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS dari Bapak Nurdiansyah MPD. Pertanyaan pertama, terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang ciri khasnya relatif berbeda dengan peradaban Islam di negara-negara lain selain dari Nusantara. Ajaran Islam merupakan ajaran yang bebas. Setiap agama itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula, karena perbedaan itu yang membuat suatu daerah memiliki ciri khasnya. Dan ajaran Islam merupakan suatu agama yang memiliki keberagaman yang faktual, di mana kita sebagai umat Islam merupakan suatu bentuk ekspresi dari pemeluk agama Islam tersebut. Itu mengapa setiap daerah memiliki ciri-ciri dan karakternya yang relatif menjadi ciri khasnya. Pertanyaan kedua, coba saudara jelaskan antara hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran dua atau lebih kebudayaan yang menyatu menjadi satu, yang mana keduanya itu saling mempengaruhi. Hasil dari proses akulturasi tersebut secara fisik merupakan contohnya itu seperti seni bangunan, seni pahat, seni kriya, sastra, dan dalam bentuk non-fisik itu seperti pola hidup dan kebudayaan-kebudayaannya. Bentuk lain dari akulturasi kebudayaan itu merupakan contohnya seperti upacara kelahiran, perkawinan, dan yang secara nyata kita alami itu contohnya seperti kenduri yang merupakan suatu akulturasi dari budaya Jawa. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran ulama pada masa kerajaan? Pada masa kerajaan, ulama tidak hanya berperan secara agama, tetapi juga berperan secara politik. Hubungan antara raja dengan ulama itu sangat erat, di mana ulama digunakan sebagai penasehat di dalam pertemuan-pertemuan penting kerajaan. Pertanyaan keempat, apa penyebab terjadinya perang saudara di Aceh? Perang saudara itu pada awalnya terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara kaum adat dengan kaum padri. Kaum adat yang memiliki kebiasaan seperti menyambung ayam, berjudi, dan lain-lain sebagainya itu, menurut kaum padri, yang mana kaum padri merupakan kaum Islam, itu menyatakan bahwa kegiatan itu merupakan suatu kegiatan yang menyimpang dari agama Islam. Dan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut membuat adanya perdebatan kaum adat dengan kaum padri. Kekuasaan daerah menjadi salah satu penyebab juga, karena kaum padri itu membuat kesepakatan seperti tidak boleh adanya sambung ayam, tidak boleh adanya berjudi. Dan menurut kaum adat itu merupakan suatu kebiasaan, yang mana itu merupakan suatu kebudayaan yang ada sejak lama. Jadi ngapain harus dihilangkan? Dan menurut kaum padri tetap kekeh bahwa itu kegiatan yang menyimpang. Lalu karena itulah terjadi peperangan saudara, dan juga dilatar belakangi oleh adanya adu domba dari Belanda. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme? Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu kolonialisme. Kolonialisme itu merupakan suatu bentuk penjajahan di mana suatu negara menguasai negara lain, tapi negara tersebut masih memiliki hubungan dengan negara asalnya. Perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme contohnya sangat banyak. Contoh pertamanya itu seperti perlawanan Sultan Agung Kertajasa, yang mana sifat Belanda membuat kerugian negara. Maksud saya, pertempuran antara Sultan Agung
Tirtayasa, yang mana ia menolak perjanjian monopoli yang merugikan rakyat dari Sultan Agung Tirtayasa tersebut. Dengan penolakan yang diberikan oleh Sultan Agung tersebut membuat Belanda merasa seperti adanya perlawanan. Namun pada akhirnya Sultan Agung berhasil ditangkap dan meninggal. Kemudian ada juga perlawanan Pattimura. Pattimura merasa bahwa Belanda membuat kehidupan di Maluku itu menderita, karena penderitaan yang dialami oleh rakyat Maluku membuat Pattimura merasa untuk melawan kolonialisme tersebut. Namun karena pasukan dari Pattimura sedikit, jadi membuat Pattimura dalam perlawanannya ditangkap. Dan perlawanan Sultan Agung di Mataram, dengan cara mereka menyebarkan wabah penyakit malaria. Namun pada akhirnya prajurit dari Mataram tersebut yang terkena penyakit tersebut. Kebijakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada bidang politik. Dahulu, Indonesia adalah negara yang memiliki kerajaan di wilayah daerahnya. Tetapi, sejak kedatangan Belanda ke Indonesia dengan sistem politik adu dombanya menghasilkan bahwa penguasaan daerah atau kerajaan tersebut harus patuh kepada Belanda. Selanjutnya, kebijakan dalam bentuk bidang ekonomi. Pada masa itu, Indonesia harus merasakan adanya kerja rodi atau kerja paksa, yang mana masyarakat Indonesia bekerja dengan sistem kerja tanpa diupah. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh kehidupan Belanda yang mana Belanda menganut agama Katolik dan Kristen, yang pada awalnya Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha menjadi mengikuti agama Katolik dan Islam Katolik dan Kristen tersebut. Dan karena bahasa-bahasa yang berbeda dari Belanda dengan bahasa Indonesia menyebabkan adanya penggabungan kata antara bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, yang mana contohnya itu seperti kata serapan. Pertanyaan terakhir, mengapa periode pergerakan nasional menjadi periode yang sangat penting? Karena pada masa itu, masa di mana kesadaran Indonesia akan adanya bentuk penjajahan. Pada masa itu pula, Indonesia sadar bahwa kita harus merdeka, kita harus bebas. Karena pada masa itu adanya penyatuan karena pada masa pergerakan nasional itu diadakannya satu ide, yang mana ide itu mengkampanyekan ide bahwa Indonesia harus bersatu, Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah, Indonesia harus bebas dari penjajahan. Kita tidak boleh terus dalam penjajahan itu, kita harus merdeka, kita harus bebas. Karena pada masa pergerakan nasional itu adanya jiwa kesadaran bahwa kita harus merdeka, kita harus bebas, kita tidak boleh selalu dijajah. Jadi pada masa pergerakan nasional itu, Indonesia mulai ada kesadaran bahwa kita harus merdeka, kita harus bersatu untuk melawan penjajah, dan kita harus bebas. Cukup sekian video penjelasan saya tentang jawaban dari pertanyaan UAS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.